Shalom, selamat hari Minggu seluruh teman-teman Gerakan Pemuda, Om Tante, dan Opa Oma sekalian. Perkenalkan, saya Jesus selaku perwakilan pengurus Gerakan Pemuda GPIB Orayat Labora BSD. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan bersukacita ya. Minggu ini adalah minggu perdana ibadah Gerakan Pemuda dengan konsep yang berbeda, agar nanti para anggota Gerakan Pemuda dapat menghayati karya keselamatan Tuhan sesuai dengan rumpun ibadah GPIB. Ibadah hari ini bertema iman bukan pemenuh keinginan. Supaya kita semua dapat tahu nih, apa sih tujuan kita dalam memiliki iman sebagai orang Kristen. Ibadah Gerakan Pemuda perdana hari ini akan dilayani oleh Diakon Ronald Verstegen dan rekan-rekan Gerakan Pemuda sebagai petugas ibadah. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Teman-teman, pujilah Allah dan soraklah Dia, Sang Pencipta Cakrawala. Mari berdiri, kita naikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta Cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.
berpaling teguh. Yesus beri kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang untuk menyembah Engkau, dan dalam kerendahan hati sebagai orang-orang berdosa, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena di dalam keseharian kami kurang bersyukur dan sering mengeluh tentang hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena terkadang kami lebih fokus untuk mengikuti apa yang teman-teman kami katakan. Kami lebih mengikuti apa yang diharapkan oleh lingkungan kami dibandingkan mendengar tentang firman-Mu. Ketika kami dilanda masalah dan kesulitan untuk mengambil keputusan, kami cenderung menjauh dari Engkau dan mencari kepuasan duniawi kami sendiri. Ya Allah Maha Kasih, ampunilah dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang taat dan setia pada perintah-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami dalam menghadapi pergumulan dan kekhawatiran kami. Ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk terus bersandar hanya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal dan mengasihi kami. Bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan untuk melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami demi Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh,
Maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekarang kita berdiri. Kita dengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, gloria diberi kepada Allah. Gloria, gloria di tempat yang maha tinggi. Damai, damai diberi di atas bumi. Damai bagi orang yang dikasihinya. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan menelahnya, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan ibadah pada hari ini. Dan sebelum kami membaca firman-Mu, kiranya Engkau mau mendiamkan semua suara-suara yang ada dalam hati kami, sehingga kami dapat dengan jelas mendengar suara daripada firman yang akan kami baca ini. Dan di akhir dari ibadah ini, kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mau hadir di tempat ini bersama beribadah dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom teman-teman Gerakan Pemuda dan Jemaat GPIB OL Serpong. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih bersemangat untuk menghadapi PSBB bukan? Masih dong, kita tidak punya pilihan untuk tetap sehat. Baik, kita sekarang akan membahas bacaan Alkitab hari ini. Teman pemuda dan Jemaat OL, sedikit latar belakang dari surat Ibrani. Surat Ibrani diperkirakan ditulis setelah tahun 60 dan sebelum tahun 95. Para ahli Alkitab tidak dapat memastikan siapa yang menulis surat Ibrani atau kapan tepatnya surat ini ditulis. Para ahli juga tidak dapat memastikan kepada siapa sesungguhnya surat ini ditujukan. Jika nanti kita membaca surat Ibrani, seluruh pasal surat Ibrani pasal 11 hingga ayat 40, maka kita paham bahwa pasal ini menyaksikan tentang saksi-saksi iman atau teladan iman. Ibrani 11 ayat 1 adalah ayat yang sangat kita kenal, yang mendasari dan menjadi bukti iman percaya orang Kristen akan masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Dalam etimologi Alkitab, iman adalah relasi yang kokoh yang nampak dalam cara hidup dan menjadikan Allah sebagai yang utama. Dalam surat Ibrani pasal 11 ini, kita membaca banyak nama-nama teladan iman orang Kristen. Ada Habel yang sangat komit dengan persembahan, ada Henok yang terangkat ke surga, ada Nuh yang fokus dengan petunjuk Allah untuk membuat bahtera. Kemudian ada Abraham, ada Yakub, Yusuf, dan Musa. Saya ingin mengajak teman-teman refreshing sedikit tentang salah satu teladan iman
yang juga salah satu favorit saya, yaitu Nabi Musa. Musa adalah orang Ibrani yang lahir di Mesir dan kemudian menjadi anak angkat putri Firaun. Pada suatu hari Musa membunuh seorang mandor Mesir karena Musa melihat betapa kejamnya orang Mesir terhadap orang Ibrani. Musa kemudian melarikan diri, mengembara ke padang gurun dan menjadi gembala selama 40 tahun. Di usia menginjak 80 tahun, Allah memilih Musa untuk berhadapan dengan Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah pemimpin yang besar dan melalui dia, Allah membuat berbagai mujizat. Musa memiliki banyak peran lain. Ia juga seorang pemberi hukum yang dipilih Allah untuk menerima 10 firman dan juga hukum-hukum yang lain guna membimbing hidup dan ibadat orang Israel. Musa juga disebut sebagai seorang nabi. Teman-teman, kitab Keluaran mencatat bahwa setelah tulah ke-10, yaitu terjadinya kematian anak sulung, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 37 mencatat ada kira-kira 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan kaum perempuan, ditambah banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Menurut sumber dari beberapa referensi yang saya baca, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 juta orang berjalan kaki membawa ternak, kambing, domba, dan sapi keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun tinggal dan menjadi budak. Yuk kita perhatikan peta berikut. Di slide ini kita mulai dari ujung kanan atas. Bangsa Israel mulai bergerak keluar dari kota Goshen. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju tepi laut Teberau. Sehingga mereka tiba di Etam, sekitar 460 km dari Goshen di hari ke-16. Allah tahu bahwa Firaun akan mengejar bangsa itu, sehingga Allah kemudian memerintahkan Musa untuk membawa bangsa ini berjalan kembali ke lokasi di depan Pi-Hahirot dan berkemah di sana. Slide berikutnya adalah kondisi jalan menuju Laut Teberau dari sisi Mesir. Setelah keluar dari celah gunung menghadap Laut Teberau, bangsa Israel berbelok ke kiri menuju Etam. Dan di slide berikutnya, kemudian Allah memimpin mereka berjalan kembali ke Pi-Hahirot di depan Baal Zefon dan berkemah di sana. Pada slide ini tampak di sebelah Laut Teberau adalah pegunungan di mana nanti mereka akan menyeberangi Laut Teberau menuju Gunung Sinai. Titik merah di slide yang kita lihat sekarang adalah lokasi di mana bangsa Israel harus berkemah sambil menunggu perintah Allah berikutnya. Mereka berkemah di sana selama sekitar 9 hari, ditemani tiang awan di pagi hari dan tiang api di malam hari. Di lokasi lain, Firaun dan 600 kereta kuda sedang mengejar bangsa Israel. Ini adalah lokasi yang disebut Pi-Hahirot, di mana lokasi ini bangsa Israel berkemah sebelum menyeberang Laut Teberau. Areanya luas dan lapang. Di tempat inilah Allah mempersiapkan sehingga sekitar 2-3 juta orang bisa nyaman rehat sejenak untuk kemudian menyeberangi Laut Teberau. Slide berikut adalah peta kedalaman Laut Teberau. Ya, kita sering melihat bagaimana Nabi Musa dalam film mempersiapkan atau action dari Nabi Musa ketika membelah Laut Teberau. Tapi kita kurang tahu bagaimana kondisi laut di sekitar itu. Ternyata di Laut Teberau itu ada jurang yang dalamnya sekitar 2000 meter di kanan atau kiri. Tapi kita lihat di sini ya, ada
area landai di tengah laut sepanjang sekitar 16 km dari sisi Mesir menuju sisi Gunung Sinai. Ahli kelautan menyebutnya sebagai land bridge atau jembatan daratan yang tidak nampak dari permukaan laut. Di hari ke-25 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa ini menyeberangi Laut Teberau. Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkannya ke laut dan membelah airnya. Malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan pasukan Israel berdiri di belakang mereka. Demikian juga dengan tiang awan berubah posisi berdiri di antara tentara Mesir dan tentara orang Israel. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka adalah air laut yang menjadi tembok bagi mereka. Menjelang pagi keesokan harinya, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka berbaliklah air laut ke tempatnya. Demikianlah Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Melalui kisah Nabi Musa, kita diingatkan kembali bagaimana Nabi Musa sangat percaya akan keputusan dan rencana Allah. Dan Allah menyiapkan sebuah pengalaman iman yang menegangkan dengan mujizat sebagai investasi kuasa Allah. Di 25 hari pertama bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Gunung Sinai. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita mengenal sosok pemimpin mirip dengan Nabi Musa. Tapi di era yang berbeda. Keduanya terpelajar, keduanya anak raja, yang satu 40 tahun di padang gurun, yang satu 40 hari di padang gurun. Keduanya membebaskan manusia dari perbudakan. Keduanya memberi kita teladan, artinya beriman kepada Allah. Iman menuntut ketetapan hati yang berani untuk bertahan betapapun harga yang harus dibayar. C.H. Spurgeon, seorang penulis dan komposer Kristen menulis, "To trust in God in the light is nothing, but trust Him in the dark, that is faith." Kepanikan, kegalauan membuat segalanya gelap. Iman tidak selalu berkaitan dengan tercapainya sebuah keinginan. Karena banyak kali kita harus percaya bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Saat ini, berapa pemuda OL yang masih bergumul dengan kuliah? Berapa yang kerja prakteknya terbengkalai karena pandemi? Ada yang baru lulus kuliah dan masih harus cari pekerjaan. Ada yang sudah bekerja tapi was-was jika terkena PHK. Atau mungkin malah sudah di PHK. Pergumulan itu nyata. Tuhan Yesus memakai perumpamaan biji sesawi sebagai takaran iman. Biji sesawi atau disebut Brassica nigra atau disebut juga black mustard, ukurannya super kecil. Tetapi jika dirawat dengan benar di lingkungan yang sehat, tingginya bisa 3 meter. Memelihara iman bukan saja bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita memberi kontribusi pelayanan di jemaat kita ditempatkan. GPIBOL di Serpong punya begitu banyak jemaat muda bertalenta. Tapi berapa banyak yang berkomitmen dan bertahan untuk melayani? Bagaimana kita tahu janji iman yang kita ucapkan kepada Allah masih valid kalau kita tidak tertarik untuk ikut mengelola kerajaannya di bumi? Bagaimana kita tahu kita masih anggota kerajaan surga kalau kita tidak tertarik melayani jemaatnya? Saat ini kita sedang heboh dengan undang-undang cipta kerja yang diharapkan membawa perubahan bagi perekonomian
juga generasi muda Indonesia. Tapi kita juga jangan lupa membaca Alkitab yang adalah undang-undang yang memelihara kehidupan kita. Rekan-rekan muda, sebentar lagi adalah Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, sebuah sumpah yang diikrarkan 92 tahun yang lalu. Ayo kita bersama menjaga kedaulatan NKRI, membangun bangsa, dan yang tak kalah penting, membangun gereja. GPIB OL Serpong masih bergumul untuk memiliki gedung ibadah permainan. Yuk jemaat muda OL bisa ambil bagian dalam mempersiapkannya. Kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian dengan hikmah dan sukacita untuk terus-menerus memperbaharui iman percaya kita. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini, agar mereka dapat menerima dan mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan tulus dan penuh sukacita. Biarlah apa yang mereka kerjakan
dapat menyenangkan hatimu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, memohon dan meminta. Tuhan, kiranya rahmat dan karunia-Mu selalu menyertai bangsa, negara, dan pemerintah kami. Pimpin dan sertai pemerintah negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemerintah yang di seluruh pelosok negeri ini, agar dapat memerintah dengan baik dan bijaksana serta takut akan padamu saja Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami dalam kuasa perlindungan-Mu dan sejahterakan bangsa kami menurut hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan dan kehancuran, serta pimpin kami Tuhan agar kami saling mengasihi. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk jam ibadah pada hari ini, di mana kami bersama-sama dengan gerakan pemuda di GPIB Jemaat Oraat Labora Serpong ini menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin mendoakan bagi Pelkat GP Jemaat Oraat Labora ini ya Bapak, kiranya Engkau memberkati jemaat muda di gereja ini, terutama untuk para pengurus dan anggota. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, kesabaran, sehingga mereka dapat terus melayani teman-teman muda mereka dan menjadi sumber berkat juga bagi anggota Pelkat lainnya. Kami ingin mendoakan bagi jemaat GPIB Oraat Labora yang sedang lemah tubuh dalam pemulihan maupun dalam usia tua mereka. Kiranya Engkau mau terus mendampingi mereka dan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat terus dengan sukacita dan semangat menghadapi hidup ini. Kami pun ingin mendoakan bagi seluruh jemaat GPIB Oraat Labora Serpong yang sedang bergumul dalam pekerjaan, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, terutama bagi jemaat muda yang baru lulus kuliah ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan semangat kepada mereka, sebab kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan sumber berkat pekerjaan bagi mereka. Kami juga ingin mendoakan untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Denny Bawole dan Ibu Devi Bawole. Kau memberkati mereka dan keluarganya dan seluruh presbiter beserta keluarga di jemaat GPIB Oraat Labora ini. Dan tak lupa juga kiranya Engkau memberkati dan memberi kekuatan bagi para pelayan, kakak layan baik di Pelkat PA maupun di Pelkat Teruna. Bapa dalam surga, syafaat yang kurang sempurna ini kami hanya aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan ini.
Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Teman-teman, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah diberikan oleh-Mu segala berkat dan juga kebaikan-Mu yang mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Kiranya Tuhan, persembahan ini juga dapat berkenan kepadamu sebagai tanda taat dan juga setia kami kepadamu. Serta juga berkati para majelis yang mengelola dan juga menggunakannya, kiranya mereka dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini agar dapat dipergunakan bagi persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian bagi gereja-Mu. Amin. Dalam rekan-rekan pemuda, pada saat ini saya akan membacakan warta gerakan pemuda untuk bulan November ke depan. Yang pertama, kami akan mengadakan lagi ibadah gerakan pemuda selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020. Dan kami juga ada rencana untuk melakukan olahraga rutin kami di bulan November. Untuk lebih spesifik olahraganya apa, nanti akan kami infokan lagi di grup WA kita ya. Dan yang terakhir itu kita akan mengadakan ibadah tematik. Untuk spesifik waktu kapannya belum kami tentukan, tapi yang pasti akan kami laksanakan di November depan nanti. Sekian untuk warta gerakan pemuda hari ini. Terima kasih. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kita menyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.